Dalam rangka pengendalian inflasi dan memeriahkan HUT Kota Lubuk Linggau ke-24, Pemkot Lubuk Linggau melaksanakan kegiatan operasi pasar murah yang dibuka langsung oleh Wali Kota Lubuk Linggau. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Lubuk Linggau yang ke-24, pemerintah Kota Lubuk Linggau menggelar kegiatan operasi pasar murah yang berlangsung di alun-alun Merdeka Kota Lubuk Linggau. Acara ini turut dihadiri langsung oleh Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat, Sekda Lubuk Linggau, Haji Trisko Devriansyah, Kapolres AKBP Aditya Bagus Arjunadi, dan jajaran lainnya. Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat, juga turut berpartisipasi membagikan voucher senilai Rp10.000 kepada masyarakat yang hadir. Voucher tersebut dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok yang telah disediakan dengan harga khusus dalam kegiatan pasar murah ini. Operasi pasar murah ini menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasar pada umumnya. Berikut beberapa daftar harga sembako yang tersedia. Beras Rp57.500 per karung dengan beras 5 kg dan maksimal 2 karung per orang. Bawang merah dengan harga Rp30.000, bawang putih Rp28.000, cabai keriting Rp30.000, bawang rogol Rp25.000, sagu Rp6.000, dan minyak start dari harga Rp16.000 sampai dengan Rp37.000, gula pasir Rp16.500, telur ukuran standar dengan harga Rp51.000 per karpet, tisu Rp15.000 per 2 pak, tepung beras Rp7.000, tepung ketan Rp10.000, tepung maizena Rp4.000, mentega Rp5.000, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Sebagai bentuk tambahan manfaat bagi masyarakat, setiap pembelian beras juga mendapatkan sayuran segar secara gratis, seperti kacang panjang, kangkung, dan juga terong. Kegiatan ini disambut dengan antusiasme tinggi dari para masyarakat, terutama para ibu rumah tangga yang merasa sangat terbantu dengan tersedianya bahan pokok berkualitas dengan harga terjangkau. Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat, menuturkan bahwa ia sangat mendukung dan memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi untuk membantu masyarakat dalam bentuk kegiatan operasi pasar murah ini. Kegiatan ini tentu tidak hanya menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan warganya, akan tetapi juga dapat menekan angka inflasi di Kota Lubuk Linggau, sekaligus menjadi bagian dari semangat kebersamaan dalam menyambut HUT Kota Lubuk Linggau yang ke-24 nanti. Pemerintah Kabupaten Musirawas melakukan pengecatan jembatan Agropolitan Muara Beliti sebagai bagian dari upaya pemeliharaan infrastruktur dan peningkatan estetika. Jembatan ini yang merupakan salah satu akses penting di wilayah tersebut, kini tampil lebih segar dan menarik setelah proses pengecatan selesai dilakukan. Pengecatan jembatan Agropolitan Muara Beliti bertujuan tidak hanya untuk memperpanjang umur jembatan, tetapi juga untuk memberikan kesan yang lebih baik bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Dengan menggunakan warna yang baru dan lebih cerah, jembatan ini diharapkan dapat menjadi ikon baru di Kabupaten Musirawas. Pemerintah Kabupaten Musirawas berkomitmen untuk terus melakukan perawatan dan juga perbaikan infrastruktur, demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pengecatan jembatan ini merupakan salah satu langkah konkret dalam mewujudkan visi pembangunan dan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Dengan upaya ini diharapkan Kabupaten Musirawas dapat terus berkembang dan menjadi daerah yang lebih maju dan nyaman bagi masyarakat sekitar.
Yang lebih itu adalah mulutnya saja, kata-kata kasarnya. Orang-orang yang bantu orang-orang yang terdekat pasti juga membantu orang-orang yang dijauh. Mereka walaupun jauh adalah saudara kita. Yang kata Ustaz Solehin Hasibuan dan bukan kita sekarang. Tadi memang yang akikahnya masih bayi, adapun yang tadi akikahnya sudah besar, sulit mencari yang gendongnya Bapak Ibu. Ada beberapa tadi Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heri Suryanto, staf ahli Wali Kota Lubuk Linggau yang telah menyampaikan kata sambutannya. Dalam rangka HUT TNI ke-80, Wakil Wali Kota Lubuk Linggau pimpin upacara ziarah nasional. Acara berlangsung hikmat dan dilanjutkan dengan tabur bunga dan doa untuk para pahlawan. Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rustam Effendi memimpin dan mengikuti upacara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Patria Bukit Sulap Kota Lubuk Linggau dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI ke-80 dengan tema TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Upacara ini dihadiri oleh Forkombida dan jajaran undangan lainnya. Upacara ziarah nasional merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Dengan mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Upacara ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan semangat kebersamaan dan nasionalisme dalam rangka memajukan Indonesia. Dalam upacara tersebut, Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rustam Effendi beserta jajaran lainnya melakukan upacara sekaligus tradisi tabur bunga sebagai penghormatan dan doa kepada para pahlawan serta berlangsung hikmat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan penghargaan masyarakat terhadap jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia.
Museum Subkos Kota Lubuk Linggau adalah destinasi wisata sejarah paling menarik dan edukatif. Berlokasi di Jalan Garuda Hitam, Kelurahan Pemiri, museum ini menjadi tempat yang wajib dikunjungi ketika berada di Kota Lubuk Linggau. Museum ini menyimpan berbagai macam benda peninggalan sejarah yang berkaitan dengan perjuangan para pahlawan terdahulu. Museum Subkos Lubuk Linggau menjadi salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan, mulai dari pelajar, masyarakat umum, hingga wisatawan asing. Dengan koleksi benda-benda bersejarah, museum ini memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk belajar dan mendapatkan edukasi tentang sejarah dan nilai-nilai kepahlawanan. Ricci, petugas Museum Subkos Kota Lubuk Linggau, menunjukkan berbagai ruangan yang berisikan tentang barang peninggalan sejarah. Ia mengungkapkan bahwa museum ini selalu ramai dikunjungi pada hari-hari besar seperti Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, dan hari-hari besar lainnya. Museum ini menjadi tempat ideal untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan menghormati jasa para pahlawan kepada anak-anak muda. Dengan mengunjungi Museum Subkos Kota Lubuk Linggau, pengunjung dapat memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang sejarah dan nilai-nilai kepahlawanan, serta menghargai perjuangan para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Jadi Komandan Subkos kan ada 3 sejak berdirinya Subkos itu. Ada Bapak Hasan Kasim, tapi dia dulu pernah bermarkas di Palembang. Kemudian Bapak Akagani di Palembang. Nah, ketika di Subkos ini digantikan berpindah menjadi Bapak M. Simbolon tadi. Karena tangan ini pernah dibuat para pasukan kita, pasukan Indonesia, dia buat sendiri karena waktu itu pernah mengikuti proses pembuatan senjata di pagar alam. Nah, ini puing-puing pesawat RI jenis capung yang dikemudikan oleh para tentara Subkos. Mereka itu perjalanannya dari Padang mau ke Bengkulu, kemudian ketika di daerah Singkut terjadi kecelakaan. Untuk menghadang kapal Belanda yang ingin masuk ke perairan Sungai Rawas. Jadi dengan cara dibentangkan, ini tinggal sisanya aja, sebenarnya lebih panjang lagi dari ini kan. Ini yang kita ketemukan, ini asli dan ini masih asli ya. Kerangkanya saja ditemukan di perairan Sungai Musi. Kalau senjatanya tidak ditemukan. Untuk melindungi kepala dari peluru, jadi ini anti peluru. Dan ini yang pertama kali dikibarkan pada waktu penyerahan kedaulatan atau kemerdekaan dari Belanda ke Indonesia, khususnya bagian Subaksel, Lubuk Linggau kan. Kalau yang ini bendera selalu dibawa berpindah-pindah ketika mau mengadakan upacara-upacara resmi. Sama dia, sama-sama bendera merah putih. Khusus untuk daerah Sumbaksel, karena pada waktu perang 5 hari 5 malam keadaan tidak memungkinkan kita untuk bertransaksi keluar. Jadi pemerintah mengeluarkan mandat untuk daerah Sumatera Selatan mencetak uang sendiri. Kemudian setelah keadaan kembali normal, uang ini dikembalikan lagi ke pemerintah dan kita kembali ke uang nasional. Jadi ini komandan pertama tadi Bapak Kolonel Hasan Kasim dari 17 Mei 46 sampai 1 September 46. Sebentar sih. Kemudian yang kedua Bapak Akagani tadi, pernah kan dengar yang ada rumah sakit Akagani, kemudian dia ada juga museum Akagani di Palembang itu kan, dari 1 September 46 sampai 1 Desember 46. Kemudian balik lagi ke Kolonel M. Simbolon yang bermarkas di sini dulu dari 1 Desember 46 sampai 10 Januari 1947. Dan tiang telepon yang tidak terpakai lagi dibuatnya seperti ini untuk menjadi sebuah meriam. Kemudian untuk amunisinya itu mereka ramu dengan menggunakan belerang, kemudian dicampur dengan kotoran kambing yang sudah kering. Pertama sekali monumen itu dibuat panjang tinggi kayak ini. Garudanya itu Garuda yang ini, Garuda Pancasila yang pertama dalam posisi tinggi. Kemudian dirubah lagi menjadi dipendekkan lagi dan menggunakan Garuda Pancasila yang diganti dengan burung Garuda yang akan hinggap. Kemudian diganti lagi dibuat lebih rendah dan burung Garudanya diganti dengan yang sekarang ya. Ini mobil jenis ini buatan Amerika tahun 1942. Linggau tahun 1922.
Pendidikan harus diperbaiki. Betul-betul Indonesia selama ini belum lagi kita langkah. Kalau minum. Sekarang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak peserta aksi, kita kumpul di depan kantor Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau. Masyarakat Kota Lubuk Linggau ingin menanyakan apa saja program kerja dari Dinas Pendidikan, apa pelaksanaan anggarannya, di mana pengawasannya, sehingga kami masyarakat Kota Lubuk Linggau mendapatkan informasi, transparansi, akuntabilitas dari kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau. Tidak memikirkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau. Ini efeknya bagi masyarakat Kota Lubuk Linggau. Bagaimana seragam sekolah hari ini? Ada ibu-ibu yang menjerit, tidak bisa beli baju dengan dijanji alibi. Sementara Pak Wawako Pak Rustam kemarin sebelum masuk PPDB masuk sekolah akan diadakan seragam sekolah. Ternyata satu masuk sekolah, Pak Wali Kota Ramli Hidayat mengatakan sabar. Sabar masyarakat tidak ada batasnya Bapak Ibu. Jadi kita lawan tirannya hari ini yang ada di Kota DPRD, yang ada di Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau. Ibu-ibu, tidak apa-apa, maju ke depan lagi ibu-ibu. Maju lagi, kita maju lagi. Tapi nyatanya hari ini ibu-ibu banyak kejadian, banyak fakta-fakta yang tidak sesuai di Kota Lubuk Linggau. Bagaimana anak bangsa ingin cerdas, sedangkan hal yang paling mendasar tentang yang belajar mereka saja tidak layak ibu-ibu. Bagaimana dulu? Yang dimana yang dimaksud peraturan pemerintah nomor 12 di tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah di pasal 3 bahwasannya harus taat pada peraturan perundang-undang, efektif, efisien dan ekonomis. Kita kalian dulu, kita datang ke Dinas Pendidikan ini pengen menanyakan kinerja Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau ini. Apa saja kinerjanya ibu-ibu? Sekali dulu, anggaran yang dikeluarkan oleh negara di Dinas Pendidikan ini kemana peruntukannya itu? Programnya apa? Realisasinya seperti apa? Masalah Ibu Wali Kota di Giri Agung menghadap Gubernur, jadi tidak bisa hadir bersama kita. Ya saya mohon maaf mewakili Kepala Dinas Pendidikan. Saya kira itu. Dengan tertib, dengan damai, Bapak Polisi mengawal kita. Terima kasih Bapak Polisi. Jadi cuma itu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.